Bapa, kami bersyukur buat hari yang diberkati Tuhan, buat keadaan yang begitu indah, segala sesuatu berjalan dengan begitu baik, kami sehat semuanya, keluarga kami diberkati Tuhan, kami diizinkan untuk menikmati lagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan simpan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Diberikan tatkala kami terus membangun percaya kepada Engkau. Diberikan tatkala kami hadir sebagai penyembah-Mu ya Tuhan. Diberikan tatkala kami mulai melakukan bagian-bagian kami. Bahkan kadang-kadang dalam hidup ini sepertinya tidak adil. Kami belum melakukan sesuatu yang kami pandang sebagai prestasi baik kami. Tapi Tuhan selalu memberikan berkat-Mu kepada kami. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Sebelum kami lebih lanjut menjalani hari ini dengan banyak hal yang masih merupakan rahasia bagi kami, tapi kami datang kepadamu, kami belajar untuk mendahulukan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik berbicara bagi kami, biar kami mengerti dan kami tahu apa yang harus kami prioritaskan di hari ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Allah bagi kita sekalian di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi, Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat 25 berkata demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Penjaga menara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang terjadi di hari-hari ini merupakan satu bukti, merupakan sebuah kesimpulan yang harus kita tarik, bahwa apa yang sedang terjadi baik dalam hidup kita maupun terhadap masyarakat dunia, semua itu menyatakan tentang dua fakta yang tidak dapat dipungkiri. Fakta yang pertama adalah karena tidak mendapat air. Saudara-saudara tahu bahwa air itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Bahkan sebagian besar yang ada dalam tubuh kita adalah air. Air dalam konteks ini menunjuk kepada kebutuhan utama yang tidak bisa tergantikan dengan zat yang lain, yang tidak bisa tergantikan dengan hal yang lain. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14,
Di sana Yesus berkata kepada wanita Samaria yang sedang ngobrol dengan Yesus. Yesus bilang, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ayat 14, Yohanes 4, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jadi kita lihat sebuah kalimat, satu perkataan yang menghidupkan wanita Samaria ini diawali dengan ketika wanita ini datang untuk menimba air. Dia datang pada siang hari karena dia menghindar, dia tahu dia orang berdosa, mencegah banyak orang ngomong tentang dirinya, bertanya tentang dirinya. Dia memilih waktu yang lain di mana kebiasaan orang datang menimba pada waktu pagi dan petang. Tapi wanita ini datang di siang hari. Dan tanpa dia sadari, dia sedang berjumpa dengan sumber kehidupan, dengan air kehidupan, air yang sesungguhnya. Lalu ngobrol-ngobrol panjang lebar, lalu kemudian Yesus bilang sama dia bahwa barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Ketika Yesus membicarakan hal ini, wanita itu tertantang. Wah, enak benar. Kalau saya diberikan air itu, saya tidak perlu datang lagi ke sumur ini untuk menimba. Tapi luar biasanya, Tuhan Yesus kemudian menjawab wanita itu dengan sebuah jawaban yang seakan-akan berlawanan dengan apa yang sedang dibicarakan atau pembicaraan yang sedang berlangsung. Yesus bilang kepada wanita itu di dalam ayat 16 dan seterusnya, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Wanita ini minta air supaya dia tidak datang lagi ke sumur itu untuk menimba air. Tapi kemudian Yesus membicarakan suatu hal yang memang sangat berbeda dengan alur pembicaraan yang sedang berlangsung. Yesus berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Penjaga menara yang dicintai Tuhan, ketika Yesus mengaitkan air dengan memanggil suamimu, Yesus sedang menunjukkan tentang perbedaan yang sangat tajam tentang air dunia dengan air kehidupan yang ia tawarkan. Nah, manusia punya kecenderungan untuk tidak puas dalam kehidupan ini. Dikisahkan wanita ini tidak puas dengan kehidupan rumah tangga, dengan kehidupan atau aktivitas keseharian dia, dengan semua yang dia lakukan. Ini menunjukkan ketidakpuasan. Tapi luar biasanya, karena kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia Maha Tahu, maka Dia tahu persis kebutuhan akan air yang sesungguhnya terhadap kebutuhan wanita ini. Maka Dia berkata bahwa Dia akan memberikan air kehidupan itu. Dia tawarkan kepada wanita itu. Memang awalnya wanita ini tidak mengerti, tapi setelah Yesus menjelaskan kepada dia, maka dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan air kehidupan itu. Dia sedang berhadapan dengan air yang merupakan kebutuhan yang dapat memuaskan kehidupan yang sesungguhnya. Maka dia berkata, "Berikan itu kepadaku." Setelah melewati
proses pembicaraan yang cukup panjang, singkat cerita, wanita ini diberikan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Jadi fakta yang pertama yang kita lihat pada hari ini adalah semua orang membutuhkan air itu. Lebih khusus air kehidupan, air yang dapat memuaskan dahaga kita, air yang dapat mencukupkan kebutuhan kita, air yang di dalamnya memunculkan energi yang baru untuk kita bisa melakukan semua yang ada dalam hati kita, semua rancangan-rancangan baik yang ada pada kita. Tuhan Yesus tolong supaya pada fakta yang pertama ini memang tidak bisa dipungkiri, tapi jauh daripada itu perlu kita catat bahwa air duniawi ini, segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini tidak akan memuaskan kita. Tapi air kehidupan, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia hadir dalam hidup kita, dia memuaskan kita. Bahkan dia menyemangati kita sehingga kita mampu berjalan terus bersama dengan Tuhan. Bisa berkata amin? Haleluya, puji Tuhan. Fakta yang kedua adalah seringkali ada air, seperti konteks dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Air ditemukan, ada air, tetapi rasanya pahit. Mara artinya pahit. Dalam Alkitab ada 2 kali disebutkan, dalam Keluaran pasal 15 ini dan juga di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20. Mara artinya pahit. Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa untuk mengatasi rasa pahit ini. Lalu menyuruh Musa melemparkan ke air tersebut. Lalu air itu berubah menjadi manis. Perlu kita ingat bahwa mujizat pertama yang pernah dilakukan Tuhan Yesus yaitu mengubah air menjadi anggur. Saudara tahu bahwa Tuhan selalu punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita hanya sebatas berpikir tentang bagaimana mendapat air. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia bukan sekedar mau supaya kita mendapat air itu, tapi dia mau mengubah air itu menjadi anggur. Sesuatu yang bisa kita nikmati lebih. Nah, inilah kerinduan Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di sana kita melihat bahwa kapak yang timbul setelah Elisa melemparkan sepotong kayu ke sungai di mana mata kapak itu tenggelam dan hilang. Nah, mata kapak itu dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 6 bahwa itu adalah barang pinjaman. Barang pinjaman hilang pula. Saudara-saudara mungkin pernah dengar lagu itu ya. Semua yang ada di dalam hidupku hanya pinjam, bukan milikku. Amin. Semua hanya pinjam. Karir kita yang kita anggap hebat untuk bisa membantu kita mendapatkan banyak hal dalam hidup kita ini. Diawali dengan apa? Barang pinjaman. Mata kapak itu adalah barang pinjaman. Tapi mata kapak itu menjadi hilang, tenggelam. Mata kapak itu terbuat dari besi. Dia memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air. Tapi oleh sepotong kayu bisa timbul. Wah, ini sebuah rahasia yang luar biasa yang Tuhan sedang bukakan bagi kita.
Mana mungkin mata kapak yang adalah barang pinjaman pula tenggelam dan hilang. Tapi luar biasanya sepotong kayu itu bisa memunculkan, bisa membuat mata kapak itu timbul kembali. Ini merupakan gambaran dari kuasa salib Kristus yang sanggup memunculkan kembali kehidupan yang sudah tenggelam oleh dosa. Kita mungkin sudah punya rencana yang begitu besar ke depan dan kita ingin meraih banyak hal yang kita sudah rencanakan. Tapi waktu kita mulai berjalan, menjalani, mengarungi lautan yang luas ini, ternyata barang pinjam ini hilang. Potensi yang tadinya bisa memunculkan kita untuk meraih banyak hal yang Tuhan sudah janjikan itu menjadi hilang. Kehidupan di dalam dosa terbawa arus kepada pengaruh arusnya dunia ini, membuat kita bisa hilang arah. Tapi luar biasanya diberikan kayu, sepotong kayu yang kecil. Ketika dilemparkan ke dalam sungai itu, mata kapak itu timbul kembali. Tuhan tolong apa yang pernah ada dalam hidup kita tapi merupakan efek daripada dosa, maka hal itu hilang. Potensi kita seakan hilang. Orang-orang bilang, kamu orang pintar, kenapa kamu jadi begini? Kamu kan orang kaya raya, kenapa kamu jadi seperti ini? Orang-orang menangisi kita, mereka sangat menyesal. Kenapa? Karena kita dianggap oleh mereka, kita mampu untuk melakukan sesuatu yang besar. Tapi mata kapak itu tenggelam dan hilang. Potensi diri kita itu tenggelam dan hilang, terbawa oleh arus dosa ini. Tapi pagi hari ini sebuah makna yang kita bisa ambil. Ada sepotong kayu yang ketika dilemparkan ke dalam sungai itu muncul kembali mata kapaknya. Amin. Ada lagu bilang, sepotong kayu kasar, ya kan? Tanda dosa besar. Di sanalah Tuhan telah menebus dosa kita. Diberikan kayu itu untuk menebus kita dari setiap pelanggaran kita. Kolose pasal yang kedua, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat 13 dan 14 berkata demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni pelanggaran kita dengan menghapus segala surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya. Nya di sini dipakai huruf besar. Ini menunjukkan kepada Yesus. Selanjutnya dikatakan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sepotong kayu ini berbicara tentang salib Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan. Kita tadinya mati oleh pelanggaran kita, tetapi karena salib Kristus kita dihidupkan kembali. Dahulu kita orang berhutang, hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, tidak bisa bangkit dari kondisi yang paling buruk di hidup ini. Tapi luar biasanya, karena salib Kristus, kita menjadi orang yang bebas. Kematian berubah menjadi kehidupan oleh kuasa salib Kristus. Apapun dan bagaimanapun beratnya masalah kita, masalah yang terjadi karena dosa, membuat kita jadi malu, tidak bisa memandang ke depan.
Masalah yang paling besar dalam hidup ini adalah malu. Kenapa kita malu? Ya karena kita berdosa. Aduh, saya malu. Padahal sudah waktunya kita bisa jumpa. Kita bisa berbicara banyak hal. Dan banyak hal akan terjadi di sana. Tapi kita malu. Kenapa kita malu? Karena kita ada dalam dosa. Malu bukan karena telanjang. Coba saudara lihat dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa, apakah mereka sudah punya pakaian? Mereka tidak punya pakaian. Tapi mereka tidak malu. Tapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi malu. Bahkan untuk jumpa dengan Tuhan pun mereka tidak punya daya. Tapi luar biasanya kita melihat Tuhan datang, Tuhan mencari mereka di Taman Eden. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Waktu kami mendengar langkahmu, kami takut. Kenapa kami takut? Dosa membuat orang jadi takut. Dosa membuat orang jadi malu untuk menghampiri Tuhan. Tapi luar biasanya firman Allah berkata bahwa korban Yesus di kayu salib menghapuskan segala dosa kita. Pengorbanannya di kayu salib menebus kita dari segala dosa kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuatkan hidup kita yang tadinya suram, tidak punya masa depan yang jelas. Kita tidak bisa memandang dengan jelas. Waduh, jangankan hari besok, hari ini saja masih kabur bagi saya. Awan gelap menutupi perjalanan ke depan. Dan sudahlah, jangan bicara tentang besok. Hari ini aja bisa hidup, udah puji Tuhan. Tapi hari ini kita mendapatkan semangat yang baru. Pemberitaan firman Allah menyemangati kita bahwa luar biasa untuk sebuah penebusan agar kita bisa berdaya guna, bisa berdampak bagi kehidupan sekeliling kita. Tuhan memberikan solusi kepada kita. Terima Dia. Terima Dia. Bukan sekedar kita terima air dunia ini yang bisa memuaskan dahaga kita secara jasmani. Tapi air kehidupan itu memunculkan semangat yang baru dalam hidup kita. Dan itu sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Yang tadinya wanita Samaria itu minder. Dia malu berhadapan dengan banyak orang. Dia takut masa depannya seperti apa. Dia tidak bisa memandang jauh ke depan. Tapi waktu dia berjumpa dengan sumber air kehidupan itu, sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam dirinya. Dia akhirnya menemukan, oh ini ternyata tujuan hidup yang sesungguhnya. Tadinya begitu pesimis menghadapi hidup. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, semangat hidupnya muncul kembali. Yang tadinya sudah tenggelam oleh dosa-dosa, perbuatan-perbuatan daging yang dilakukan selama ini, sekarang mata kapaknya timbul kembali. Muncul ke permukaan. Potensi dirinya kembali hadir ke permukaan. Dan dia kemudian menjadi orang yang berdaya guna. Dia masuk kembali kepada masyarakat tempat dia berdomisili. Dia mulai memberitakan tentang air kehidupan. Air yang sesungguhnya. Air yang sanggup membuatkan hidup yang tidak berarti menjadi hidup yang berarti. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Apapun situasi kita, bagaimanapun beratnya masalah yang sedang kita hadapi, jika kita datang pada salib Tuhan, di sana Dia sanggup mengubahkan, bahkan memberi jalan keluar. Kenapa? Firman-Nya berkata, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau saudara merasa berat, tidak tahu bagaimana mengarungi perjalanan kehidupan yang begitu panjang dan luas, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ada orang yang ketika ada dalam masalah merasa tidak punya masa depan, lalu dia berkata, lebih baik mati saja daripada hidup tidak berguna. Tapi dengar baik, pagi hari ini Tuhan datang kepada kita.
Firman-Nya berkata, Dia sudah jamin seluruh perbuatan di dalamnya itu akan menghasilkan sesuatu yang berdaya guna. Tadi kita hidup dalam dosa alias kita hidup di luar Tuhan. Tapi setelah kita mendengarkan kebenaran ini, datanglah kepada Tuhan. Datang dekat dengan Dia. Bukankah Dia yang berjanji bahwa aku ingin memberikan kelegaan kepadamu? Datang kepadaku. Terima. Datang. Terima air kehidupan yang sesungguhnya. Alami pertolongan di dalam Tuhan. Alami kuasa sepotong kayu kasar itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Haleluya. 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 Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah yang begitu ajaib, luar biasa, dikerjakan di dalam Yesus. Sehingga kalau kami datang kepada Engkau, kami bukan sekedar mendapat air yang ditawarkan dunia untuk memuaskan dahaga jasmani kami. Tapi waktu kami datang kepada Engkau, sumber kehidupan, air kehidupan itu, kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hidup kami jadi bergairah, semangat kami dipulihkan, muncul kembali. Sehingga kami dapat menjalani hidup ini lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Ada prestasi yang dicapai. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak kehilangan semangat hidup ini. Potensi kami tergali kembali dan kami terus menjalani hari bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus hadir bagi kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami berdoa bagi perjalanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun berada, di kota, di desa, dalam nama Yesus. Pakai semua orang percaya untuk menjadi alat Tuhan. Pakai semua orang percaya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan pakai untuk menjawab kebutuhan dunia akan kehausan mereka. Dunia sedang haus, dunia tidak mendapatkan air. Bahkan kalaupun ada air, air itu pahit. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, kehadiran anak-anak Tuhan memberikan dampak, memberikan pengaruh besar untuk dunia ini. Masyarakat dunia ini bisa datang kepada Engkau, mengalami pertolongan, mengalami penebusan di dalam Yesus. Kami berdoa bagi tenaga-tenaga medis dan Kementerian Kesehatan yang berjuang terus mengatasi wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus tolong. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Mereka juga kena sakit corona ini. Tuhan, kami berdoa dalam kondisi yang sakit sekalipun, Tuhan pakai mereka jadi alat Tuhan, mengkonfirmasi kepada dunia bahwa anak-anak Tuhan juga bisa sakit. Bahkan anak-anak Tuhan juga kan bisa meninggalkan dunia ini. Tetapi jauh daripada itu, biarlah kami tetap dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berdaya guna bagi sekeliling kami. Sakit bukan merupakan penghalang untuk kami berjaga-jaga atas keselamatan orang lain. Sakit bukanlah penghalang untuk kami dapat menjadi penjaga menara yang baik. Tolong kami semua, tolong orang-orang percaya dalam nama Yesus menjadi kesaksian bagi sekeliling ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat ekonomi anak-anak Tuhan, berkati semua. Bahkan kami berdoa bagi para donatur yang membantu untuk pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan, Injil terus diberitakan, jiwa-jiwa dirawat untuk tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Balas memberkati setiap taburan para donatur dalam nama Yesus. Pagi ini kami berdoa bagi 34 provinsi yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Berkat-Mu atas provinsi Nanggro Aceh Darussalam,
Berkat-Mu atas provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi provinsi DKI Jakarta, kota di mana kami berada. Tuhan berkati. Berkati kota ini Tuhan. Hari-hari ini ada demo-demo yang dilangsungkan. Kami berdoa semua tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan jaga kota kami. Berkati Jakarta. Dalam nama Yesus. Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkati ya Tuhan. Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati kota-kota ini, berkati 34 provinsi ini. Di dalamnya masyarakat bisa menikmati sumber kehidupan itu, air kehidupan itu. Doa kami, berkat-Mu atas Indonesia. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.